Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ana Sanpumpuait, SGZ MPH, dosen tetap pada Poltekkes Kemenkes Jayapura, jurusan gizi dan berhome base pada Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika dengan NIDR 4009108101. Dalam keseharian, selain mengajar pada Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika, saya juga mengajar pada Prodi Diploma 3 Gizi. Kewajiban dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Di antaranya adalah 1. Pengajaran, 2. Penelitian, dan 3. Pengabdian kepada masyarakat. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026 tentang pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah ilmu pangan dengan metode pembelajaran delivery, interaction, and assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 teori dan 1 praktek dengan kode mata kuliah yaitu GZ512, yang mana mata kuliah ini terdapat pada semester 1 Prodi Diploma 3 Gizi. Deskripsi mata kuliah ini adalah tentang konsep dasar ilmu pangan, karakteristik bahan pangan, penyimpanan bahan pangan, pengolahan pangan setengah jadi, dan perubahan komponen pangan pada pasca panen. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis, prinsip pangan gizi dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan iptek secara tepat. Kemampuan yang diharapkan setelah mempelajari mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami 1. Konsep dasar ilmu pangan, 2. Karakteristik, penggolongan dan penyimpanan bahan pangan, 3. Perubahan yang terjadi saat pasca panen, 4. Pengolahan setengah jadi bahan pangan, dan yang kelima, mutu bahan pangan. Dalam pembelajaran, biasanya saya melakukan 1. Memberikan motivasi berupa dorongan semangat kepada mahasiswa agar mahasiswa tetap fokus, lebih giat, dan serius dalam pembelajaran. 2. Saya melakukan kegiatan diskusi agar saya bisa mengetahui apakah pembelajaran yang saya ajarkan sudah dipahami atau belum oleh mahasiswa. Bobot dari perkuliahan ini yaitu 1. Teori 50% yang terdiri dari penugasan 20%, UTS atau ujian tengah semester 40%, UAS atau ujian akhir semester 40%. 2. Praktek 50% yang terdiri dari laporan praktek 40%, ujian praktek 60%.
sehingga bobot antara teori dan praktek berjumlah 100%. Dan terakhir, hasil penilaian mata kuliah ini dapat diakses langsung oleh mahasiswa pada aplikasi Siakat dan Adlink Poltekkes Kemenkes Jayapura secara transparan. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran yang saya lakukan di kelas secara tatap muka dengan mengikuti CPMK atau Capaian Pembelajaran Mata Kuliah. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, selamat siang adik-adik sekalian. Siang, Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Semoga semuanya hari ini dalam keadaan yang sehat dan bahagia pastinya ya. Semoga hari ini tidak ada yang merasa bersedih ya. Kalau sedih itu apa ya? Biasanya itu karena hal-hal yang tidak pasti, ya toh? Iya. Jadi kita harus bersedih atau tidak? Tidak. Jadi kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak pasti, yang pasti-pasti saja. Misalnya hari ini kita ketemu lagi toh? Iya. Pada mata kuliah apa? Ilmu pangan. Ilmu pangan. Oke, kita sudah ke pertemuan yang ke-11. Ya. Kalau minggu kemarin Ibu mengajar tentang unggas, hari ini kita sesuai dengan RPS ya yang sudah Ibu jabarkan sebelumnya. Nah, hari ini kita belajar tentang ikan. Ya, di sini ada yang belum tahu ikan. Angkat tangan, angkat tangannya, angkat tangan. Nah, yang belum tahu bisa angkat tangan. Atau yang belum pernah makan ikan sama sekali. Siapa? Ada yang pernah alergi di sini? Tidak ya? Berarti semuanya sehat sih? Sehat. Oke, baik. Kita masuk langsung ke materi, ya. Oke. Untuk materi ini ikan dan hasil olahannya ya. Ikan ini merupakan bahan pangan sumber protein, ya. Jadi kalau jenis protein itu ada berapa? Ada dua toh? Ada protein hewani dan protein nabati. Coba, Maya, ikan berarti dia termasuk memiliki kandungan protein apa? Protein hewani. Protein hewani. Yang di sebelah sini setuju? Setuju. Oke, baik, betul ya. Jadi ikan mengandung sumber protein Hewani. Nah, juga banyak dimanfaatkan oleh manusia karena memiliki kelebihan. Kelebihan ikan itu apa? Nah, salah satunya tadi sudah disebutkan, dia mengandung protein hewani. Tetapi ikan juga memiliki kandungan lain. Misalnya kandungan kaya akan omega 3. Nah, omega 3 itu banyak terdapat pada ikan. Misalnya ikan makarel, tahu? Nah, kemudian ikan apa lagi kira-kira? Salmon. Ya, salmon. Ya, ikan tuna. Nah, itu ada. Ya, itu kaya akan omega 3. Selain itu, ikan juga mengandung vitamin di situ dan juga mineral. Selain itu kelebihannya apa? Selain itu, ikan bisa dijadikan produk makanan setengah jadi. Contohnya ikan asin, ya kan? Kemudian nugget ikan. Kemudian ada apa lagi? Sosis ikan, bakso ikan, tepung-tepungan bisa tidak? Bisa. Ya, tepung-tepungan.
kelebihannya dari ikan. Oke, lanjut. Ikan ini juga tergolong dalam perishable food. Nah, artinya apa? Perishable food dia merupakan bahan makanan atau bahan pangan yang mudah rusak. Kenapa? Karena kadar airnya tinggi, kadar airnya besar, berkisar antara 70 sampai 80%. Gitu. Jadi dia mudah rusak ya. Oke, lanjut. Mengandung asam amino esensial yang lengkap. Nah, kita tahu asam amino esensial ya. Misalnya satu ada histidin, ya toh? Itu asam amino kan tidak? Nah, oke. Asam amino esensial ada histidin, ada isoleusin, ya toh? Ada leusin, ada lisin, ada metionin, ada apa lagi? Treonin. Nah, ingat tidak? Treonin. Kemudian ada apa lagi? Ada triptofan, valin, fenilalanin, gitu. Nah, itu masing-masing itu punya fungsi utama masing-masing, ya. Sehingga sangat bermanfaat sekali bagi tubuh. Jadi kalau apa ini kalau asam aspartat dia termasuk ke dalam apa? Asam amino non. Ya baik, kita lanjut sudah. Nah, ini selanjutnya ada biological value 90%. Itu apa? Itu daya serap. Daya serap itu 90% dan daya cerna 95%. Oke. Fungsi ikan bagi manusia sebagai sumber energi. Nah, sebagai sumber energi maksudnya adalah dia juga memiliki zat gizi makro di situ. Ya, ada zat gizi protein dan lemak. Nah, ini bisa diubah menjadi energi. Kalau karbohidrat ada, tapi cuma berapa persen saja ya. Oke, terus membantu pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Berikutnya mempertinggi daya tahan tubuh. Berikutnya memperlancar proses fisiologis di dalam tubuh. Keuntungan dari memanfaatkan ikan. Nah, kita ketahui bahwa perairan di Indonesia itu sangat luas, ya, sangat luas dan pastinya mengandung banyak ikan di situ. Oke, tetapi dikatakan bahwa pemanfaatan ikan sendiri itu belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Nah, hal ini diakibatkan karena di Indonesia masih kurang yang namanya sarana dan prasarana. Ya, misalnya masih kurang adanya pelabuhan perikanan. Kemudian masih kurang yang namanya tempat pelelangan ikan. Tempat pelelangan ikan atau dia bilang itu TPI. Tapi bukan televisi pendidikan Indonesia. Gitu. Itu jadi TPI apa? Tempat pelelangan ikan. Itu masih sedikit ya. Kemudian kita lihat lagi dari transportasi angkutan ya. Jadi dari nelayan mereka mengambil ikan pakai alat transportasi, ya itu juga masih kurang. Nah, terlebih lagi alat transportasinya tidak difasilitasi dengan adanya pendingin. Kan kita lihat kembali nih, kalau ikan itu kan dia perishable food atau bahan makanan yang mudah rusak toh, gitu. Jadi kalau misalnya konsumennya jauh, otomatis kalau tidak punya fasilitas
fasilitas alat pendingin di dalam alat transportasi, biasanya ini ya, kualitas ikan itu akan menurun sebelum sampai ke konsumen. Seperti itu. Oke, lanjut. Mengandung mineral tadi Ibu katakan di depan, itu ada mineral, ada kalium, ada klorida, ada fosfor, ya, sulfur, magnesium, ada Fe apa? Zat besi, ada zinc atau zinc, ya. Terus ada fluor, ada iodium. Itu mineral ya. Yang lanjut berikutnya, harganya relatif murah. Kenapa kira-kira? Coba Angel. Harganya relatif murah karena mungkin pada saat penangkapan cuacanya bagus dan mendapatkan ikan yang sangat banyak, jadi mungkin relatif murah. Oke, baik. Iya, jadi kadang juga dia bisa mahal ya karena musimnya, musim hujan gitu ya. Oke, karena nelayan jarang mau turun karena biasanya kalau musim hujan itu akan ada angin ya, angin, dan itu juga membahayakan bagi nelayan. Oke, kita lanjut. Struktur tubuh ikan terdiri dari kepala, batang tubuh, dan ekor. Tubuh ikan berbentuk simetris bilateral, artinya dia memiliki dua sisi, kanan dan kiri. Ya, lo pernah lihat kan lo? Ya. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah ini, klasifikasi ikan menurut tempat hidupnya. Ada ikan laut, ikan air tawar, ikan migrasi. Nah, ikan migrasi ya. Oke, ikan air laut itu ada ikan pelagik dan ikan demersal. Kalau ikan pelagik dia biasanya di permukaan air, tapi kalau ikan demersal itu dia hidupnya sampai ke dasar laut, ya. Ikan air tawar kita tahu ada mujair, ya toh, ikan lohan, ikan apa? Lele, ya, gabus. Kalau ikan migrasi, nah ini ada ikan kakap di situ ya, kakap merah, kakap putih, ikan kerapu. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya? Izin mau bertanya. Oh, baik. Ani Ibu silakan. mau tanya kalau ikan migrasi itu ikan yang bagaimana ya? Iya, ikan migrasi ya. Baik. Kalau ikan migrasi itu ikan yang hidupnya berpindah-pindah dari perairan satu ke perairan yang lain. Misalnya ada dari perairan laut ya, dari laut dia pindah ke air tawar. Sebaliknya juga seperti itu. Dari air tawar dia pindah ke laut. Nanti dari situ ada juga ikan yang dia bermigrasi di laut saja. Gitu, tapi dia pindah-pindah gitu. Itu untuk apa? Untuk biasanya mereka mencari makan atau mereka berkembang biak ya, seperti itu. Terus mungkin mereka juga merasa ada ancaman gitu ya, biasanya mereka berbondong-bondong untuk bermigrasi. Begitu. Ya. Sampai di sini bisa? Oke, terima kasih. Menurut bentuknya, nah ini bisa dilihat ya di slide. Ada berbentuk peluru torpedo ya. Itu ikan ada berbentuk seperti itu. Nah itu bisa dilihat ada ikan tuna, ikan tenggiri, ikan lemuru. Ada bentuk panah juga. Namanya ikan parang. Ada pipi, ikan pari, ikan air tawar ya. Kemudian ada juga yang bentuk mirip ular. Ada belut, ada sidat. Sidat itu juga migrasi. Dia tinggal juga di laut, dasar laut. Nah, dia juga bentuknya sama kayak belut ini, tapi dia punya sirip di bagian dada. Oke, sudah. Nah, ini contoh ikan pelagik, ini demersal. Nah, jadi klasifikasi ikan juga bisa menurut FAO ya, Food Agriculture Organization, kemudian ada menurut penangkapan di dunia,
macam-macam spesies di situ dikelompok-kelompokkan, ya. Kayak ada spesies demersal, spesies pelagi kecil, pelagi besar. Kalau pelagi kecil itu kayak ikan teri itu, terus sarden, makarel itu kecil di situ. Lemur. Nah, dan itu biasanya mereka hidupnya bergerombol. Gitu ya. Oke, nanti ini bisa dibaca ya. Oke, lanjut. Jadi ya. Nah, cita rasa. Cita rasa ini dipengaruhi oleh protein, lemak, dan karbohidrat. Tapi biasanya ada bau-bau ini ya, bau-bau yang timbul. Itu ya, biasanya dikarenakan adanya oksidasi, misalnya seperti itu ya. Misalnya ada bau kerosen, ya, bau lumpur. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya? Saya Ibu. Oh ya, Yosafat, silahkan. Ibu, apa yang menyebabkan bau kerosen pada ikan tenggiri? Oh, oke, baik. Nah, bau kerosen itu sendiri itu bau yang menyerupai bau minyak tanah. Ya, baunya seperti itu. Ya, karena adanya oksidasi lemak di situ ya. Kemudian kenapa penyebabnya? Penyebabnya karena cara penyimpanan yang tidak tepat. Terus pengaturan suhu yang tidak tepat. Gitu. Sampai di sini bisa apa? Bisa Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan? Lanjut. Masih semangat toh? Masih. Oke. Ya, jadi kualitas ikan atau kesegaran ikan ya. Ikan yang kesegarannya sangat baik sekali itu dibilangnya itu ikan prima. Ikan yang kesegarannya baik saja itu excellent. Itu apa artinya ya? Nah, terus ikan yang kesegarannya mundur itu biasanya dibilang ikan sedang. Kesegarannya sedang. Ikan yang sudah tidak segar lagi busuk. Begitu. Kalau kita kan maunya ikan yang segar, ya toh? Nah, lanjut. Nanti ini bisa dibaca ya di ini ada untuk ciri ikan segar yang seperti apa dan ikan yang busuk itu seperti apa. Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Perubahan pasca mortem ikan. Jadi ada beberapa fase. Ada fase pre-rigor ya. Ada fase rigor mortis dan fase post rigor. Nah, kalau fase pre-rigor biasanya di fase ini ikan itu sedang mengalami kematian sampai mati, tetapi dagingnya tuh masih lunak, masih apa? Secara perlahan gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Di slide berikutnya ada perubahan pasca mortem ikan. Jadi di sini ada fase ya, fase yang namanya fase pre-rigor, kemudian fase rigor mortis dan fase post rigor. Di mana fase pre-rigor ini fase antara di saat ikan sedang mengalami kematian sampai mati. Ya. Tapi di fase ini daging ikan itu masih lunak dan lentur. Gitu ya. Oke, lanjut. Fase rigor mortis, fase yang dianggap penting. Kenapa? Karena tubuh ikan di sini mengalami pengejangan. Ya, dia kejang. Kemudian terjadi mulai dari ekor, kemudian dia merambat sampai ke kepala. Nah, terjadinya dari 1 sampai 7 jam ya setelah ikan itu dia mati. Oke, lanjut. Fase post rigor. Nah, di sini dari yang tegang tadi tuh dia kembali lemas. Tetapi mulai terjadi kerusakan di situ. Ya, kerusakan apa? Kerusakan hemoglobin. Oke. Baik. Itu saja untuk materi kita.
semoga bisa dipahami, ya, bisa mengerti. Nanti untuk selanjutnya ya boleh mencari literatur lagi terkait materi ini, ya, literatur yang setidaknya bisa membantu kalian lebih mendalami lagi, ya. Baik, itu saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini, ya. Terima kasih dan selamat siang. Siang, Ibu. Demikian video pernyataan diri dan pembelajaran ini dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dari saya. Terima kasih.